Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dan penyampai materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Antropologi dan Sosiologi semester 3 dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kelompok kami yang terdiri dari Miftahul Jannah, Alvina Dayanti, Salsabila Herdiana, Farah Amelia. Dengan tugas yang kami buat berjudul Fenomena Gizi Buruk pada Keluarga dengan Status Ekonomi Baik, sebuah studi tentang negative deviance di Indonesia, yang disusun sesuai dengan poin analisa artikel. Baik, saya Zalzabila Diana dengan NIM 1911010118. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gizi buruk atau stunting. Nah, angka gizi buruk Indonesia ini dapat dikatakan masih tinggi dan cenderung semakin meningkat, di mana menurut data statistik Departemen Kesehatan RI tahun 2005 dari 240 sekian juta penduduk Indonesia, 6% atau sekitar 14,5 juta orang menderita gizi buruk. Nah, menurut Kemenkes, gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan dan umur, di mana merupakan badanan istilah underweight atau gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk. Gizi buruk sendiri nampak pada bentuk tubuh yang kurus, kecil, dan pendek. Selain itu juga berpengaruh pada kemampuan kognitif dari yang lebih rendah dan produktivitasnya yang lebih menurun. Nah, gizi buruk ini tidak hanya dialami oleh anak-anak, akan tetapi juga dialami oleh bayi dan ibu hamil. Baik, negative deviance pada konteks gizi yaitu suatu penyimpangan negatif dalam permasalahan gizi yang dihubungkan dengan status ekonomi keluarga. Awalnya pemahaman mengenai negative deviance yaitu masyarakat dengan status ekonomi buruk beresiko mengalami gizi buruk. Hal tersebut disinyalir karena rendahnya daya beli mereka terhadap bahan pangan pada gizi. Namun, terdapat penyimpangan dari pemahaman tersebut. Pada kenyataannya, terdapat masyarakat dengan status ekonomi baik yang mengalami gizi buruk. Adanya penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi pada keluarga tidak dipengaruhi oleh status ekonomi mereka. Penyebab negatif deviance. 1. Pola asuh anak. Pola makan anak dipengaruhi oleh segala jenis, waktu, dan selera. Namun, seiring terjadi di kota-kota besar, para ibu biasanya juga ikut bekerja, sehingga anak-anak dititipkan oleh para pengasuh, yang biasanya para pengasuh ini cenderung menyerah jika mengalami kesulitan makan pada anak. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup yang hedonisme mempengaruhi orang-orang dalam memilih makanan dengan alasan praktis dan modern. Tak jarang membuat para orang tua lebih memilih makanan siap saji atau instan daripada makanan segar yang padat gizi. Yang ketiga, makanan pantangan. Hal ini berhubungan pada tabu makanan atau kepercayaan terhadap makanan yang dianut oleh daerah tertentu. Yang keempat, pengeluaran non-pangan. Tingginya pendapatan dari orang tua tidak selalu diikuti oleh tingginya belanja pangan keluarga. Hal ini membuat banyak pengeluaran justru terjadi karena pembelian barang non-pangan. 5. Budaya. Pada beberapa daerah terdapat budaya makan yang cukup unik, seperti makanan seorang kepala keluarga lebih sehat dan bergizi daripada anggota keluarga yang lain. Terdapat juga budaya orang tua yang dapat memilih makanan yang dikonsumsi, sedangkan anak-anak hanya makan yang disediakan. 6. Selera makan anak. Anak lebih suka makanan yang memiliki rasa dan warna menarik. 7. Pengolahan makanan yang tidak tepat. Pengolahan makanan dimulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, dan penyajian yang akan mempengaruhi kualitas gizi suatu makanan.
8. Geografi. Kondisi geografi secara langsung mempengaruhi pola makan sebuah masyarakat. 9. Pasar. Pola makan suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh bahan yang tersedia di pasar. 10. Sosial. Masyarakat seolah-olah memiliki aturan bahwa makanan tertentu untuk masyarakat ekonomi rendah dan makanan tertentu untuk masyarakat ekonomi baik. Cara pencegahannya yaitu pendidikan gizi masyarakat, pemerataan distribusi makanan, pendekatan sosial budaya, fortifikasi, promosi makanan bergizi secara masif, optimalisasi peran posyandu, pola asuh anak, peran kreatif ibu, dan kebijakan pemerintah. A. Sifat dasar manusia adalah integritas adalah sifat yang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat dan menggunakan sebagai penuntun hidup. B. Ragam budaya. Budaya di Jawa dan beberapa daerah di Indonesia terdapat tradisi di mana seorang ayah lebih dahulu makan sebelum anggota keluarga yang lain. Bahkan makanan seorang suami lebih istimewa dan bergizi dibandingkan dengan makanan anggota keluarga yang lain, terutama anak-anak. Semakin besar sebuah keluarga, keberadaan makanan seorang anak semakin terpinggirkan. C. Globalisasi dan bersosialisasi pembentukan pola makan. Kejadian gizi buruk terjadi dipengaruhi oleh globalisasi. Manusia modern cenderung memiliki hedonis. Alasannya status sosial, kepraktisan, modernisasi membuat banyak orang lebih memilih makanan yang instan dan praktis. Ditambah dengan semakin menjamunya makanan instan di pusat pembelanjaan dengan promosi-promosi yang menarik tidak hanya bagi orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Timbulnya masalah gizi. Pada dasarnya terdapat dua penyebab utama, yaitu terjadinya gizi buruk, yaitu jumlah konsumsi makanan yang kurang dan adanya gangguan optimalisasi dengan penyakit infeksi dan maupun gangguan fisiologis yang lain. Masalah konsumsi kurang gizi dikorelasikan dengan kondisi ekonomi yang rendah, maka pemberian makanan tambahan dan meningkatkan diyakini untuk menyelesaikan masalah gizi buruk. Faktor budaya, pasar, pola asuh, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, tradisi makanan yang pantang, dan banyak faktor lainnya secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah gizi buruk. Hubungan terbentuknya pola makan. Kebudayaan yang muncul seperti kepercayaan tentang acara makan dengan kebiasaan makan yang sudah turun-temurun dilakukan, seperti contoh larangan untuk makan di pinggiran besar, makanan pedas, nanas, duren, tape, dan yang lain dengan alasan akan kesehatan bayi. Kebiasaan dari orang tua, riwayat kesehatan bayi. Kebiasaan dari orang tua, riwayat pendidikan orang tua. Pada slide 12 ada norma atau undang-undang. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Nomor 3, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Yang kelima,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan